Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bastomi selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang berkaitan tentang komunikasi. Artikel ini berjudul Analisis Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri Remaja yang dipublikasi pada tahun 2018 oleh Julius Mataputun dan Habel Saud pada Universitas Cendrawasih Indonesia. Dari artikel tersebut tentunya mempunyai permasalahan yang melatar belakangi adanya penelitian pada remaja. Masalah yang bisa dari berbagai pihak, baik dari remaja maupun pihak eksternal. Berbagai kesulitan siswa dalam melakukan penyesuaian diri di sekolah ditampilkan dalam bentuk perilaku seperti rendah diri, berkelahi, melanggar tata tertib sekolah, tidak melaksanakan tugas sekolah, membolos, sering terlambat ke sekolah, menentang guru, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada guru sampai meninggal. Seperti kasus yang terjadi di Madura, penganiayaan seorang guru kesenian yang dilakukan oleh siswanya saat proses pembelajaran seni rupa hingga meninggal pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pendidikan yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan siswa menyesuaikan diri dan dalam proses pembelajaran. Penyusunan artikel ini bertujuan mendeskripsikan hubungan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan desain korelasional. Sampel yang digunakan berjumlah 80 orang siswa MTS Baitur Rahim Jayapura, Papua. Pengumpulan data menggunakan angket. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri dengan baik. Hasil pembuktian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri remaja dengan nilai signifikan 0,000 sampai 0,05 dengan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,0849 berada pada kategori sangat kuat. Dari penelitian diketahui bahwa semakin tinggi komunikasi interpersonal, maka semakin baik pula penyesuaian diri remaja. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, komunikasi interpersonal siswa remaja MTS Baitur Rahim Kota Jayapura Provinsi Papua dapat dikategorikan sudah baik. Dan hal ini dialami 63 atau sebagian besar siswa. Hal ini didapat dari aspek keterbukaan empati, sikap positif, dan keteraan oleh dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah dengan baik. Oleh Devito tahun 2018. Maksud saya 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian siswa remaja memiliki komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri yang baik. Kedua, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa terdapat 65 atau sebagian besar siswa mampu menyesuaikan diri dengan baik. Siswa dalam kehidupan setiap hari mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini dilihat dari indikator penyesuaian diri yaitu kematangan emosi, intelektual, sosial, dan tanggung jawab telah diterapkan siswa dengan baik oleh Denita pada tahun 2010. Yang ketiga, luaran penelitian ini selain mendeskripsikan komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri siswa remaja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, juga ditemukan terdapat hubungan positif signifikan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri siswa remaja sebesar 0,000 sampai 0,05 dengan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,849 dalam kurung R sama dengan 0,849 atau berada pada kategori sangat kuat atau tinggi
dengan parameter pengukuran nilai korelasi antara 0,80 sampai 1,000. Makin tinggi komunikasi interpersonal, maka makin baik pula penyesuaian diri remaja. Begitu pula sebaliknya, makin rendah komunikasi interpersonal, maka semakin rendah pula tingkat penyesuaian diri remaja. Individu yang kurang komunikasi akan menimbulkan kurang percaya diri dan depresi dibandingkan dengan orang yang senang berkomunikasi. Oleh Cangarang pada tahun 2000. Artinya, penting bagi siswa untuk membangun komunikasi yang baik. Karena untuk menjalani proses pendidikan yang panjang diperlukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain, termasuk komunikasi antar pribadi dengan teman-teman sebaya dan lainnya sebagai bagian dari tugas perkembangan anak remaja. Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar komunikasi interpersonal remaja berada pada kategori baik dengan presentase 78,8%. Demikian juga dengan penyesuaian diri berada pada kategori baik dengan presentase 81,3%. Hasil pembuktian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri remaja dengan nilai signifikan 0,000 sampai 0,5. Maksud saya 0,05. Dan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,849 atau berada pada kategori sangat kuat. Makin tinggi komunikasi interpersonal, maka makin baik pula penyesuaian diri remaja. Begitu pula sebaliknya. Saran saya pada artikel ini, implikasi selanjutnya dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, sekolah perlu mempertahankan bahkan mengembangkan sejumlah program atau kegiatan yang sedang berjalan di MTS Jayapura, terutama yang berhubungan dengan pengembangan aspek komunikasi. Yang kedua, guru pembimbing dapat mengoptimalkan program pengembangan diri melalui berbagai kegiatan, terutama bagi sebagian kecil siswa atau remaja yang masih menghadapi masalah dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal dan penyesuaian diri, misalnya dengan kegiatan pembimbingan kelompok atau BKP, topik tugas membangun komunikasi antar pribadi, dan layanan orientasi dan informasi tentang penyesuaian diri di lingkungan sekolah dan masyarakat yang terintegrasi dalam masa orientasi siswa atau MOS. Yang ketiga, oleh karena sebagian besar siswa memiliki potensi komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri yang baik, maka sekolah atau bagian kesiswaan atau guru pembimbing dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi mereka untuk membangun sekolah atau guru pembimbing dalam berbagai kegiatan dalam program bimbingan teman sebaya atau BTS, seperti sosialisasi bahaya narkoba dan pelayanan konseling bagi teman-temannya. Yang keempat atau yang terakhir, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menyiapkan siswa berkarakter, mampu berkomunikasi dan penyesuaian diri di era global. Dan sebagai rujukan, penelitian serupa dengan mengembangkan variabel dan pendekatan yang lain seperti menindaklanjuti dengan melihat pengaruh kedua variabel dalam penelitian ini dengan hasil belajar siswa. Demikian review artikel saya tentang analisis komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri remaja. Semoga artikel ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sehat semua.